Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Citra Salsabila dengan NIM 003 dan rekan saya Endi Latata Nugraha dengan NIM 046. Saya Arif Simanjuntak dengan NIM 085. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu makalah tentang artikel ilmiah dan artikel populer. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Arif Simanjuntak. Kepada moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah sebuah tulisan yang isinya hasil-hasil penelitian atau kajian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah, terutama seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan ilmuwan. Artikel juga merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel dibagi menjadi dua jenis, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian, yang dimaksud artikel penelitian adalah sebuah laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel yang berdasar hasil penelitian, sedangkan artikel non-penelitian adalah sebuah artikel yang tidak didasarkan pada penelitian, biasanya merupakan sebuah ulasan konsep. Maka dari itu, artikel non-penelitian sering disebut artikel konseptual. Format dan isi artikel ilmiah terdiri dari judul dan nama informasi, penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil atau temuan, pembahasan, simpulan, saran, dan daftar rujukan. Terima kasih kepada Arif Simanjuntak yang telah menjelaskan tentang artikel ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang isi dan format artikel penelitian ilmiah. Pertama itu adalah judul, di mana judul itu merupakan bagian pertama dari artikel yang akan dibaca oleh setiap orang. Maka itu penulisan judul harus dibuat sedemikian rupa agar pembaca itu atau orang yang akan membaca sebuah artikel itu tertarik untuk mengklik artikel tersebut. Lalu yang kedua adalah nama dan informasi penulis, di mana nama penulis ini ditulis tanpa gelar, dan kata nama penulis yang disertai dengan nama lembaga asal penulis. Nah, selain itu, selanjutnya dilengkapi dengan email ataupun nomor telepon dari penulis artikel. Selanjutnya, abstrak, yaitu abstrak merupakan bagian penting dari yang digunakan dalam penulis untuk menarik pembaca, di mana melalui abstrak ini pembaca dapat mengetahui ringkasan dari artikel yang dibuat. Lalu selanjutnya kata kunci ataupun keyword, di mana kata kunci adalah kata atau terminologi spesifik bidang ilmu yang dibahas dalam artikel. Kata kunci ini menggambarkan ranah yang akan diteliti dalam sebuah artikel. Lalu selanjutnya pendahuluan atau introduction, di mana pendahuluan ini memuat berbagai permasalahan penelitian yang mencakup uraian masalah dari suatu permasalahan yang diteliti oleh peneliti, di mana ada pernyataan logis yang mengarah pada hipotesis ataupun tema pokok, lalu pendekatan atau pemecahan masalah, tujuan dari penelitian, dan hasil yang diharapkan oleh peneliti. Lalu ada juga kajian-kajian teoritis yang terkait dengan masalah-masalah peneliti. Lalu selanjutnya yaitu metode. Di metode ini membuat bagaimana penelitian itu dilakukan. Dalam metode membuat unsur antara rancangan atau desain, sasaran penelitian, sampel, pengembangan instrumen, dan teknik analisis data. Lalu selanjutnya hasil atau temuan dari peneliti. Hasil atau temuan merupakan bagian utama dari artikel tersebut, di mana bagian hasil ini memuat analisis data. Hasil penelitian ini tidak memuat pengujian hipotesis dan penggunaan statistik, di mana penyampaiannya itu dibantu oleh tabel ataupun grafik. Lalu selanjutnya pembahasan atau discussion, di mana pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan artikel ilmiah yang mengulas berbagai hasil ataupun pemaknaan dari teori-teori dari hasil penelitian. Lalu selanjutnya yaitu simpulan. Simpulan tidak hanya sekedar mengulangi data atau menyampaikan kembali hasil data yang disampaikan dari penelitian sebelumnya, di mana simpulan ini dapat berupa pernyataan tentang apa yang diharapkan, sebagaimana dinyatakan dalam pendahuluan, ataupun dapat memastikan hasil dan pembahasan sehingga ada keselarasan dari pernyataan dan juga hasil. Lalu selanjutnya yaitu saran, di mana saran ini sifatnya itu opsional.
tergantung gaya dari penulis tersebut. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir daftar rujukan atau yang biasa kita sebut itu daftar pustaka, di mana ini ditulis menggunakan pedoman umum yang berlaku bagi penulisan artikel ataupun gaya salinan jurnal ilmiah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel populer. Artikel populer itu merupakan artikel yang mengangkat atau membahas isu-isu yang sedang hangat ataupun tema yang sedang populer bagi masyarakat, di mana pada umumnya gaya bahasa yang digunakan pada artikel populer ini menggunakan gaya bahasa yang ringan sehingga bisa dipahami dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Struktur dalam artikel populer yaitu yang pertama judul ataupun headline, di mana judul dalam artikel ini misalnya itu judulnya itu singkat atau kurang lebih dari 3 atau sampai 7 kata, relevan dengan pembahasan pokoknya, lalu sensasional atau mampu menarik hasrat untuk dibaca. Lalu selanjutnya informal, tidak menunjukkan pernyataan formal ataupun spesifik pada fokus pada isu yang sedang diangkat. Lalu selanjutnya yaitu bagian kepala atau lead, di mana bagian ini mengungkapkan peristiwa apa yang kejadian atau pernyataan dalam artikel tersebut. Lalu selanjutnya bagian penghubung, di mana bagian penghubung ini menghubungkan antara bagian intro, bagian kepala dengan isi ataupun materi yang akan disajikan di dalam artikel. Lalu selanjutnya bagian penjelas atau batang tubuh, di mana bagian ini merupakan pembahasan permasalahan dari artikel tersebut yang membahas tentang persoalan ataupun permasalahan yang akan dikupas secara jelas dan secara tepat agar permasalahan yang disampaikan dalam artikel itu lebih rinci dan bisa dipahami oleh pembaca. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk materi perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel populer akan disampaikan oleh M. Pada Nugraha. Kepadanya saya persilakan. Para moderator, baiklah saya akan menjelaskan tentang perbedaan artikel ilmiah dan artikel populer. Artikel ilmiah dan artikel populer memiliki beberapa perbedaan, diantaranya 1. Topik bahasan. Artikel ilmiah biasanya membahas topik ilmiah secara mendalam, sedangkan artikel populer membahas topik yang berkaitan dengan masyarakat sekitar. Gaya bahasa. Artikel ilmiah menggunakan bahasa formal, objektif, dan terstruktur, sedangkan artikel populer menggunakan bahasa yang lebih luas, informal, dan menarik minat baca. Ketiga, sistematika. Artikel ilmiah menggunakan aturan baku sesuai format yang ditentukan redaksi jurnal, sedangkan artikel populer bersifat fleksibel. Tujuan. Artikel ilmiah bertujuan menjelaskan temuan hasil penelitian kepada komunitas di bidangnya, sedangkan artikel populer bertujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Kelima, publikasi. Artikel ilmiah murni biasanya dipublikasikan di jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, atau prosiding. Sedangkan artikel ilmiah populer dipublikasikan di media massa seperti surat kabar, tabloid, majalah, atau buku. F. Pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Artikel ilmiah dapat diterbitkan di berbagai forum dan media. Selain dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah atau baik yang berupa penelitian maupun yang konseptual dapat disajikan di forum seminar, konferensi, dan lokal karya. Kegiatan itu pada umumnya dilaksanakan secara periodik. Brosur tentang forum itu diedarkan secara luas dan bahkan ditayangkan di media massa. Brosur seperti berfungsi sebagai undangan atau call for paper untuk mempresentasikan artikel ilmiah. Di pihak lain, artikel ilmiah populer tidak lazim dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan di forum-forum di atas. Artikel ilmiah populer biasanya dipublikasikan di koran, majalah, atau media sosial. Dengan media seperti itu, pembaca yang ditargetkan adalah pembaca awam atau pembaca secara umum. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih.
Tadi pemaparan kami mengenai artikel ilmiah dan artikel populer. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi tadi yaitu artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi hasil penelitian ataupun kajian yang biasanya disajikan pada masyarakat ilmiah seperti mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun ilmuwan. Di mana artikel ilmiah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu artikel penelitian ataupun non-penelitian. Lalu selanjutnya, artikel populer merupakan artikel yang mengangkat atau membahas isu-isu yang sedang hangat dan sedang diperbincangkan dalam masyarakat. Itu saja pemaparan materi kami mengenai artikel ilmiah dan artikel populer. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.